Siap. Saya izin share dulu. Oke, sudah terlihat. Sudah kelihatan? Belum, masih proses. Masih loading ya, masih loading. Oke. Ya, masih loading. Memang biasanya sinyalnya kayak gitu. Oke, sudah ya. Harusnya sudah ya. Ya, sudah. Oke, nanti kita interaktif aja ketika teman-teman ingin tanya. Oke, namanya satu adalah Mas Bintang. Kayak nama adik Ya, saya, Mas Bintang. Oke, yang satunya siapa namanya, Mas? Ari. Ari. Ya, ya. Oke, nama Anda seperti nama saya. Oke, Sama. oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita mulai untuk sesi tentang penguatan psikologis gitu. Kenapa sih harus seperti ini? Karena apa yang terjadi di luar sana memang sebetulnya memang harus teman siapkan gitu. Benar-benar disiapkan seperti apa karena ketika mentalitas kita itu menjadi lemah, maka yang terjadi adalah uh, menjadi tidak bahagia, kemudian menjadi bermasalah secara uh, apa nanti, secara tim atau secara individu sendiri, gitu ya. Oke, kita akan mulai. Perkenalkan nama saya Ari Gardanajaya. Saya seorang psikolog klinis. Kebetulan saya juga menulis buku dan saya seorang pembicara. Gitu, oke. Nanti kalau mau tanya, silakan tanya ya. Oke, Ya, saya ingin gini, coba teman-teman sekarang kita bicara tentang nafas, gitu ya. Nah, dalam hal ini coba teman-teman hitung nafas teman-teman dalam 1 menit. Gitu, saya akan hidupkan stopwatch untuk teman-teman apa namanya, coba hitung dalam 1 menit ya. Kenapa? Gitu. Ada hal yang ingin saya sampaikan di sini. Gitu. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Coba dihitung nafasnya. Nafas biasa saja. Oke, stop. Ada berapa, Mas Ari, dalam 1 menit? dua, 12. 12. Mas Bintang? Ada 13. Ada 13. Oke, 12, 13. Kalau saya tadi kayaknya hampir sampai 18-an. Oke, sebelum saya menjelaskan, saya ingin tanya dulu Mas Bintang sama Mas Ari. Eh, Kenapa pengen kerja di Jepang? Apa tujuan? Siapa dulu yang mau jawab? Saya Oke, untuk kerja ke Jepang pertama ingin menabung uang, kedua ingin ya emang cita-cita bekerja ke Jepang,
di luar negeri. Tiga, Tiga, kita memberikan memberikan sesuatu sesuatu kepada kepada orang. orang. Oke. Nah, apa tujuan Mas Bintang kerja di Jepang, Mas Bintang? Yang pertama itu tujuan saya ke Jepang adalah di Jepang sejak kecil saya ingin kerja di Jepang. Yang kedua emang benar-benar ingin kerja di Jepang. Yang ketiga adalah saya melihat peluang di Jepang dan ingin menabung juga untuk masa depan. Oke. Nah, sebelum kita mulai tentang apa itu nafas tadi yang sudah dihitung, saya ingin Bintang dan Mas Ari itu benar-benar sekarang tanamkan dalam diri Mas Bintang dan Mas Ari dalam mulai saat ini dan seterusnya. Tujuan mana yang paling kuat, maka itu diperkuat. Apakah itu ingin mengumpulkan kekayaan atau uang, atau memang pengen ke Jepang, atau ingin membantu orang tua. Kumpulkan, kuatkan itu, bulatkan tekad itu. Gitu. Mulai saat ini dan seterusnya, dan itu harus diperkuat. Gitu ya. Oke. Nah, apa sih hubungannya? Hubungannya adalah tentang kalau motivasi Anda berdua itu kuat, maka yang terjadi adalah nanti apapun yang terjadi saat Anda mendapatkan sebuah tantangan, itu nggak gampang kendor. Gitu. Jadi kembali lagi ke fokus Anda. Fokus Anda apa? Nah, itu yang harus diperkuat. Oke, aku ingin mendapatkan uang yang banyak. Aku ingin mendapatkan uang yang banyak. Aku ingin mengumpulkan uang untuk masa depan. Oke, itu diperkuat. Atau aku ingin mengumpulkan uang yang banyak kemudian untuk membantu orang tua aku menjadi lebih sejahtera. Itu diperkuat. Atau apapun itu. Gitu. Itu ya. Nah, apa hubungannya? Itu nanti berhubungan dengan bagaimana Anda akan mengelola stres. Gitu. Nah, tadi nafas yang Anda lakukan itu kan nafas yang Anda hitung dengan biasa gitu. Nah, kita lihat nafas bayi itu sekitar 30 sampai 60 per menit. Yang artinya ini nafas yang apa namanya? Nafas normal mereka gitu, karena memang seperti itu gitu. Sedangkan laki-laki dewasa seperti Anda kan sudah lebih dari 18 tahun ya semuanya ya gitu ya. Nah, itu antara 18 sampai 20. Kalau berarti kurang tadi ada masalah berarti. Mungkin saja seperti itu, tapi biasanya orang-orang yang mengalami ketenangan, santai, tidak tertekan, ya biasanya napas lebih apa singkat, bukan lebih singkat, dalam 1 menit hanya sedikit, biasanya itu gitu. Nah, nafas yang santai, rileks untuk orang dewasa itu umumnya sekitar 18-20 atau 16 sampai 18 per menit. Nah, orang tua itu lebih ringan lagi, 14 sampai 16 atau 11 sampai 14 itu untuk yang usia 70 tahun gitu ya. Berarti kan Anda belum 70 tahun kan? Belum. Belum. Oke, nah kenapa nafas? Nafas ini adalah gerbang di mana Anda kemudian akan merasakan bagaimana merespon, gitu ya. Kita merespon sebuah tekanan emosional atau stres di lingkungan. Ingat bahwa di pekerjaan nanti sangat memungkinkan itu akan membuat Anda stres. Anda bukan lagi akan bekerja di luar pulau, tapi luar negara. Itu masalahnya. Akan menjadi masalah juga adalah ketika kemudian Anda nggak tahu harus harus berlindung dengan siapa, kemudian tidak tahu kemudian cara mengelola. Nah, ini yang berbahaya adalah ketika tidak tahu cara mengelola emosi yang diakibatkan oleh stres. Gitu. Nah, padahal kuncinya adalah nafas. Gitu. Jika Anda nafas lebih baik, maka sebetulnya nafas itu akan meredakan stres yang Anda hadapi. Coba saya tanya, kalau Anda capek, nafasnya gimana?
Main Ngos-ngos bola apa? saja, ngos-ngosan kan. Anda marah, Ya, nafasnya gimana? Ya, ya, ya cepat gitu cepat kekuatan menapas. Lebih cepat kan? Gitu. Nah, nafas inilah yang kemudian kalau Anda bisa kendalikan, oh aku sedang marah, kemudian Anda bernafas bagaimana, kemudian bernafas lebih tenang misalnya. Nah, itu akan meredakan tekanan itu. Itu jantung Anda menjadi memompa darahnya menjadi lebih ringan. Nah, orang kalau marah kan memompa darahnya lebih cepat, ya kan? Lehernya menjadi tegang, kepalanya menjadi sakit biasanya itu, ya kan? Nah, Ya, ini iya uh, kalau kita sedang mengalami stres biasanya akan mengalami burnout. Nah, permasalahannya burnout itu adalah kelelahan psikologis atau kelelahan mental dan kelelahan fisik. Gitu. Jadi fisiknya udah capek, terus perasaannya juga nggak nyaman, misalnya itu. Biasanya kalau orang-orang yang tidak bisa mengatasi burnout itu adalah salah satu contohnya yang paling mirip dengan burnout adalah pernah putus cinta nggak? pernah. Nah, pernah nggak kan? nggak pernah Pernah. Nggak percaya saya nggak pernah. nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran. Oke, oke. Nah, kalau pernah putus cinta, kepalanya pusing kan? Ya kan? Ya, pasti. Kesel bawaannya, emosinya juga kesel gitu ya. Terus apa yang sering lakukan? Kemudian Anda biasanya kalau ada pilihannya dua, Anda stuck atau diam saja, ngelokro gitu, atau kemudian Anda menjadi lebih aktif dengan aktifnya nggak keukur, misalnya menjadi lebih entah apa namanya eh, berlari ke sana kemari atau sengaja main bola lebih dari waktunya untuk menghilangkan pikiran itu gitu kan. Nah, itu kemudian kan menimbulkan apa sih burnout, fisiknya capek, perasaannya lelah, misalnya gitu. Atau misalnya Anda pernah sedang mengalami eh, capek secara emosional, misalnya sedang berdebat dengan seorang atau dengan orang tua, kemudian habis itu masih disuruh harus misalnya memberi memberi pakan atau beri ke pasar atau apapun itu bisa menyebabkan burnout. Nah, beberapa ciri yang ada adalah kelelahan fisik. Kemudian yang kedua adalah, nah, efeknya dari burnout itu apa sih? Mogok kerja biasanya, malas ngapa-ngapain. Gitu. Kemudian mengalami gangguan tidur. Orang yang mengalami burnout itu mengalami gangguan tidur. Tidurnya nggak tenang. Tidurnya sudah tidur lama pun masih rasanya lelah. Pernah kan ngalamin kayak gini waktu pas Pernah. sekolah, Ya pernah ya kan? tidur Gitu. jam Apalagi pas ujian kan, misalnya gitu. ya Tapi itu belum tentu burnout ya kalau pas mau ujian misalnya gitu. Nah, atau kemudian tidurnya selalu kebangun. Itu tengah malam tiba-tiba bangun misalnya, nggak tahu kenapa terus, tapi bangun bukan karena seger tapi karena sedih, apa perasaannya masih tidak nyaman gitu. Bahkan bisa depresi. Itu gejala depresinya muncul apa? Menarik diri dari lingkungan, kemudian menyalahkan diri, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima, mudah marah. Biasa ini kalau kayak orang nonton dangdut senggol bacok. Nah, ya kan? Nah, itu gampang kesinggung gitu. Nah, terus akhirnya apa? Tidak ada waktu untuk selain kerja. Padahal kerjanya juga nggak jadi maksimal. Nah, inilah orang-orang yang sering mengalami burnout. Gitu. Apa yang harus dilakukan ketika mengalami burnout? Maka Anda harus mengenali kondisi-kondisi ini. Pertama, kemudian kedua, cari cara untuk bisa uh, mengatasi burnout Anda. Gitu. Misalnya apa sih? Misalnya tadi, coba yuk atur nafasnya dulu deh. Gitu. Supaya apa? Nafasnya menjadi lebih ringan. Kemudian masalahnya apa? Dicari akar masalahnya apa. Kalau masalahnya adalah misalnya tentang pekerjaan, oke, pekerjaan apa yang aku belum bisa, berarti aku harus belajar tentang itu. Kemudian perasaan, kalau kemudian nanti misalnya udah kerja berusaha maksimal, kemudian
eh, kaijunya misalnya atau sacunya pas turun sidak kemudian bukannya ini malah dimarahin misalnya gitu kan karena salah misalnya karena kita nggak tahu gitu. Nah itu juga bisa menjadi burnout kemudian itu menjadi stres ketika itu kamu udah kerja bagus-bagus tiap hari tapi selalu salah misalnya itu juga bisa menjadi burnout misalnya. Nah kenali masalahnya di mana apa yang harus dilakukan belajar lagi sebelah belajar yang seperti apa gitu itu cara yang lain kemudian atau kemudian cara yang lain adalah misalnya ini. Nah, teman-teman harus tahu membedakan, mengkategorisasikan setiap tugas yang teman-teman punya, baik itu tugas di perusahaan atau nanti tugas di pribadi, pekerjaan pribadi. Misalnya gini, uh, mana yang penting dan mendesak antara Anda membuat resume atau hasil kerja dengan kemudian Anda pergi makan dengan kelompok Anda misalnya. Ini nanti kerja di mana? Di pabrik atau di kebun? Di pabrik. Di pabrik. Nah, di pabrik nih. Apa mana yang lebih penting? Misalnya, Anda menyelesaikan laporan eh, tugas yang sekarang Anda dari apa yang Anda kerjakan hari ini atau langsung pulang bersama teman-teman misalnya istirahat di mes misalnya. Mana yang mendesak dan yang penting? Gitu. Itu harus tahu karena kalau teman-teman nggak bisa membedakan ini maka ini ya akan terjadi apa yang akan terjadi teman-teman akan keteteran nanti. Nah ketika kewalahan dan keteteran dengan pekerjaan teman-teman inilah asal muasal dari teman-teman menjadi burnout nantinya. Kenapa? Karena semua serba mendesak akhirnya. Ya kan? Wah, ini harus dikerjain sekarang. Wah, ini harus karena laporan ini. Padahal itu bisa dikerjain kemarin supaya hari ini mengerjakan yang lain. Kan kayak gitu. Bedakan antara tidak mendesak, ya kan? Tetapi penting, tetap dikerjakan. Berarti harus ada jadwal misalnya. Kalau sedang mendesak, gitu kan? Kemudian penting, kan harus dikerjakan dan selesaikan hari ini. Gitu. Kalau kemudian tidak penting tetapi mendesak, berarti apakah bisa dikirim, didelegasikan, minta bantuan teman misalnya. Kan kayak gitu. Misalnya contoh yang simpel aja, Anda kehabisan sabun, ya kan? Sedangkan Anda masih harus merapikan peralatan kerja atau menyetrika baju. Misalnya. Nah, sabun itu penting. Anda harus mandi misalnya, karena Anda estimasi bahwa untuk keluar Anda sudah nggak bisa misalnya, karena harus menyetrika baju. Kan Anda bisa titip ke teman Anda, ya kan? Titip ke supermarket terdekat, ya kan? Di sana ada Indomaret Ya, masalahnya, ya kan? Titip ke supermarket terdekat untuk belikan sabun, kan bisa. Nah, itu. Nah, atau penting tetapi tidak mendesak, dikerjakan segera. Apa itu misalnya? Yaitu tadi misalnya, laporan ini penting tetapi sebetulnya tidak mendesak karena bisa dikerjakan besok. Tapi kemudian Anda tahu bahwa kalau kerjakan besok waktunya menjadi lebih lama. Misalnya Anda pulang, ya kan? Berarti mendingan apa? Ya dikerjakan sekarang gitu. Misalnya itu atau yang tidak penting dan tidak mendesak ya udah nggak usah dikerjain gitu, hindari gitu. Misalnya adalah ada senior Anda di sana ngajak kumpul makan minum sake misalnya, Anda nggak minum misalnya, dan karena apa namanya pikiran Anda, senior Anda mengajak Anda untuk ayolah kumpul misalnya kayak gitu itu kan gitu. Karena Anda nggak terbiasa dan nggak pernah minum misalnya,
Ya kalau itu nggak penting buat Anda, ngapain Anda harus ikutin? Dan itu tidak mendesak. Itu kan bisa lain kali. Apalagi Anda baru datang, nanti penempatan di wilayah mana? Di Gimana? IT. Ke sektor IT. Oke. Nah, misalnya di sana gitu ya, di penempatan di sana. Terus eh, tadi Anda kan masih baru datang, gitu. Kalau masih baru datang, Anda kan harus beradaptasi dulu dengan suhu udara, ya kan? Kemudian Anda beradaptasi dulu dengan lingkungan, memperkirakan bagaimana nanti Anda harus memenuhi kebutuhan, belinya di mana, mau makan di mana, kan kayak gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan uh, misalnya ajakan senior untuk kumpul kan bisa bisa kapan-kapan. Gitu. Bahkan itu kalau tidak penting kan nggak harus Anda datang. Misalnya seperti itu. Gitu. Nah, ini burnout itu akan mempengaruhi apa sih? Mempengaruhi ini yang namanya apa? Kesehatan mental. Nah, apa kesehatan mental? Nah, kesehatan mental itu ini bahwa ketika seorang mampu untuk mengatasi stres kehidupan yang wajar. Artinya apa sih? Tekanan di pekerjaan itu kan wajar, masih bisa dikerjakan. Misalnya kemudian apa namanya beradaptasi dengan lingkungan gitu kan. Kan itu bisa menyebabkan stres juga. Beradaptasi dengan udara di sana itu kan juga bisa menyebabkan stres kalau nggak biasa dingin kan. Terus sudah itu orang yang dikatakan sehat mental, dia mampu mengelola stresnya, dia juga mampu untuk tetap produktif. Artinya apa? Nggak diem aja, dia mampu untuk tetap belajar. Misalnya, oh aku nggak bisa ini gitu, ya udah aku lakukan. Misalnya gitu, oh di LPK latihannya cuma sampai A misalnya, di sini ternyata udah sampai B, berarti kan harus mengejar itu toh, belajar misalnya dengan senior yang di sana atau supervisor di sana misalnya. Kemudian yang lain adalah dikatakan sehat mental juga adalah berperan serta dalam komunitasnya atau berperan serta dalam lingkungannya. Gitu. Bukan berperan serta ini bukan kemudian kayak yang di viral-viral itu ya, ikut geng Indonesia di Jepang. Gak usah ya, Dek ya. Nggak ada manfaatnya Ya, dan nanti teman-teman akhirnya apa? Melenceng dari tujuan hidup teman-teman. Dan apa yang jadi lagi adalah penyesalan yang sangat mendalam. Itu. Yang rugi Anda sendiri, bukan orang-orang itu, gitu. Nggak ada untungnya masalahnya. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, orang yang dikatakan sehat mental itu dia akan merasa apa sih? Merasa bahagia. Perasaannya bahagia. Gitu. Karena apa? Dia mampu mengatasi setiap tekanan atau stres yang datang di kehidupan sehari-hari. Dia bisa bekerja secara produktif dan dapat berperan secara di komunitasnya. Misalnya apa? Saling membantu di lingkungan Anda, kelompok Anda, atau kemudian misalnya di sana Anda apa sih? Misalnya bisa di waktu-waktu sela Anda bisa apa namanya ikut relawan misalnya membantu. Di sana kan banyak banyak pekerjaan apa bisa masuk ikut apa namanya kerja tambahan misalnya membantu mereka di sana gitu. Kalau saya lihat berita warga di sana kan banyak kan lansia ya kan. Nah, mereka mungkin butuh misalnya membersihkan halaman rumahnya gitu. Itu kan membantu komunitas juga. Misal seperti itu. Walaupun nanti ujungnya teman-teman dapat uang saku tambahan misalnya dari mereka di sela-sela waktu libur teman-teman. Itu bisa. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang sehat mental? Kalau teman-teman cuman misalnya oke produktif, tapi kemudian nggak mau bantu lingkungan sekitar, ya belum dikatakan sehat mental.
gitu. Kalau teman-teman kemudian oke bisa atasin stres tapi nggak mau belajar, ya sama aja, nggak sehat mental juga. Itu walaupun teman-teman mau apa namanya berperan aktif di lingkungan misalnya. Gitu. Jadi dia harus tiga-tiganya. Gitu. Itu yang dikatakan sehat mental. Kenapa? Karena gini, ketika teman-teman hanya berfokus pada diri teman-teman, tidak pada kembali kepada masyarakat atau kepada lingkungan, maka teman-teman akhirnya apa? Muncul penyakit, kalau bahasa Islam itu penyakit hati, tapi sebetulnya kalau bahasa psikologis adalah penyakit mental yang lain. Misalnya apa? Egoistiknya muncul gitu. Bahkan tidak peduli dengan orang lain, empatinya menjadi tumpul. Itu berbahaya. Yang rugi juga nanti adalah teman-teman. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih yang sering menyebabkan stres? Nih, perhatikan. Yang nggak biasa merantau. Ada yang Mas Ari, kita udah pernah merantau sampai mana paling jauh? Saya bekerja di beberapa tes Di mana itu daerah? di Jakarta, Karawang, Purwakarta. Oke, masih Pulau Jawa. Kalau Mas Bintang? Sama sih, tapi beda provinsi gitu. Kayak di Jakarta, di Tangerang gitu. Oke, berarti masih masih di Pulau Jawa juga kan? Itu. Belum sampai Ya, nyebrang kan? Gitu. Beda kan? belum. Tapi kan udah pernah merasakan bagaimana berpisah dengan orang tua kan? Itu. Pernah ya. Pernah. Jadi sudah tahu rasanya. Nah, ini kalau pisah di masih satu pulau masih enak ya kan? Nah, kalau pisahnya beda negara, ongkosnya sudah mahal gitu. Nah, kalau ini teman-teman nggak bisa kendalikan juga akan jadi masalah baru buat teman-teman gitu. Ini benar-benar harus disiapkan gitu. Apalagi nanti kalau kemudian mengalami isolasi sosial di mana misalnya Anda berada di lingkungan yang nggak tepat, akhirnya kemudian dikucilkan misalnya. Itu akan menjadi penyebab stres itu. Tapi kalau kemudian teman-teman berfokus misalnya, oke sosial nggak mau terima nggak masalah misalnya, aku kan tujuan hidupku apa sih gitu. Teman-teman bisa survive juga, lama-lama juga sosial akan membuka gitu. Asal teman-teman juga masih tetap mau untuk kemudian bermanfaat buat lingkungan secara positif. Misalnya oke, yang dari Indonesia nih mengucilkan aku nih, ya udah aku gabung dengan yang uh, penduduk sekitar yang asli Jepang deh, misalnya gitu. Gitu. Karena manusia pada dasarnya adalah tetap makhluk sosial, ya kan? Gitu. Pasti Ya. membutuhkan orang lain. Gitu. Ini kemudian tekanan kerja dan beban kerja berat ini bisa menyebabkan stres. Teman-teman sudah harus antisipasi yang ini. Apa yang diajarkan LPK mungkin tidak ada apa-apanya ketika teman-teman sudah berada di pabrik nanti. Nah, mindsetnya harus dirubah. Bekalnya manusia itu ada dari mindset. Kalau nggak salah nanti ada di slide berikutnya. Kenapa? Karena gini, kalau teman-teman berpikir bahwa karena teman-teman adalah orang baru, kemudian masuk di pekerjaan, kemudian dimaklumi ketika masih belum bisa, itu dihilangkan. Kenapa? Karena sangat dimungkinkan perusahaan ini kemudian teman-teman mendapatkan di perusahaan di mana supervisor Anda atau atas langsung Anda mungkin saja nggak mau peduli gitu, mungkin saja nggak mau peduli dengan Anda yang kemudian apa, Anda pokoknya taunya sudah harus bisa macam-macam gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Teman-teman harus benar-benar bisa beradaptasi dan terus belajar gitu. Kalau bahasa kan mungkin sudah tidak jadi kendala kan? Ya kan? Ya. Ya, saya taunya Ohio gozaimasu gitu. Saya taunya itu doang sih. Arigato misalnya gitu. Nah, itu. Terus diskriminasi, perlakuan buruk ini sangat mungkin.
ada saja, mungkin saja supervisor atau teman kerja Jepang, orang Jepang asli atau bahkan orang Indonesia sendiri itu yang ternyata adalah orang-orang yang perilakunya kacau gitu. Nah, ini teman-teman harus beradaptasi. Kalau memang nggak mau terlibat, nggak usah dekat-dekat. Itu lebih baik menghindari. Nah, ini ketidakpastian hukum juga akan membuat stres. Semoga sih aturannya jelas, gitu ya. Kemudian kendala bahasa, komunikasi, terus perasaan tidak aman dan kekhawatiran, terus kendala budaya dan adaptasi. Ini perasaan tidak aman dan kekhawatiran. Orang-orang cemas nih biasanya. Biasanya belum apa-apa sudah deg-degan dulu, ya kan? Pernah ngalamin kayak gini? Gitu. Nah, Sangat Ya pernah. sangat dimungkinkan nanti teman-teman juga begitu sampai nanti di Narita atau di mana mendaratnya? belum Benar. Belum belum tahu ya, dikasih belum dikasih tahu. info. Oke, misalnya baru mendarat aja, mungkin teman-teman udah deg-degan. Misalnya. Nah ini kan sebetulnya adalah karena ada tuntutan segera beradaptasi, misalnya. Itu naluri sih, naluri. Maksud saya itu suatu yang manusiawi banget gitu. Ketika Anda berada di tempat baru, deg-degan, itu hal yang biasa. Yang penting jangan lupa bernafas. Itu nafas tadi di awal itu adalah betul-betul membantu Anda untuk meredakan ketegangan gitu. Kemudian tadi kendala budaya dan adaptasi. Kalau mereka mungkin saja masih nggak tahu nanti di perusahaan Anda itu ada nggak mereka yang kemudian ada budayanya kalau budaya lokal ya, misalnya habis kerja terus minum-minum misalnya, cari sake misalnya, liburan terus mana misalnya. Nah, kalau nggak terbiasa lebih baik tidak usah, dan kalau itu kemudian sangat memungkinkan teman-teman menjadi tidak bisa mengontrol, lebih baik tidak usah. Karena ingat tujuan Anda apa. Anda kan di sana tidak sebentar, ya kan? Gitu. Anda kan juga ingin mendapatkan nama baik di sana. Sangat dimungkinkan kan kemudian dikontrak langsung oleh perusahaan kan? Kan bisa saja gitu. Kemudian ketika Anda sudah Ya, selesai kontraknya, terus perusahaan bilang, "Oke, besok habis pulang dari Indonesia langsung aja ke sini." Kan bisa aja. Gitu. Itu loh yang dipikirkan adalah hal-hal baiknya. Peluang-peluang baik yang mungkin saja Anda dapatkan. Nah, ini yang terakhir, perasaan kehilangan dan kerinduan. Biasanya terjadi adalah ketika saat Anda sedang mengalami tekanan pekerjaan. Ya kan? Nanti muncul tiba-tiba kangen si Bo, aku kangen, misalnya kayak gitu kan. Nah, ini kalau ini Anda harus harus benar-benar bisa mengatasi ini nih, gitu. Dan kalau yang sekarang sudah punya pacar, maka lebih baik saya sih akan mengatakan bukan putus ya, tapi lebih baik tidak terlalu percaya 100% deh. Kenapa? Karena bisa saja Anda nanti terlibat love scam. Gitu. Seperti yang saya pernah tangani di pet vendor, di buruh migran di China, itu banyak yang mengalami love scam gitu. Jadi jika yang hanya memanfaatkan uang Anda aja. Nah itu. Nah, love scam ini bisa terjadi bukan hanya ketika Anda berpacaran dengan orang Indonesia yang ada di Indonesia, bisa saja Anda kemudian berpacaran dengan orang yang Indonesia yang ada di sana atau orang yang ada di sana. Itu bisa di love scam. Anda udah kerja keras, ternyata uang Anda habis, nggak tahu kemana. Dan mereka nikah dengan orang lain kan. Itu biasanya love scam itu terjadi kayak gitu. Itu repot nanti kalau sudah terjebak di sana. Ingat kembali ke tujuan Anda.
Kumpulkan, kalau memang mengumpulkan uang, kumpulkan sebanyak mungkin dulu gitu. Itu ya. Nih, saya kasih tahu. Ketika Anda frustasi, otak dan jantung Anda itu kayak gini bentuknya. Nggak karuan. Itu makanya di antara otak dan jantung ada tengah-tengah yang bisa mengontrol apa sih? Nafas. Gitu. Nah, orang tegang itu lawannya kan adalah rileks. Nah, bagaimana kemudian menjadi rileks adalah nafas. Bagaimana Anda mengatur nafas? Yang bawah ini adalah bentuk sama bentuk gelombang otak yang kemudian juga bermasalah dan jantung bermasalah gitu. Yang dia mengalami frustasi atau stres gitu. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menjadi rileks. Yang paling mudah dan nggak perlu belajar macam-macam itu adalah nafas. Itu atur nafasmu. Gitu. Gitu ya. Oke, nah tadi kita bicara bahwa di sana juga ada geng-gengan, kemudian ada love scam, maka ya seperti itu. Dunia itu memang sudah ruwet gitu. Anda jangan mau menjadi tambah ruwet karena dunia itu. Karena apa? Misalnya, nih kalau Anda punya uang, biasanya nih kalau baru punya uang yen nih, pengen belinya macem-macem, ya kan? Belum akhir bulan sudah habis bingung mau makannya. Terus akhirnya apa ngerepotin temennya, ya kan? Gitu. Atau kemudian ngerepotin orang tua akhirnya, Bu, kirimin aku sekian karena aku kehabisan uang misalnya. Gitu. Anda nanti mengalami pergeseran kalau gaya hidup Anda seperti ini. Gaya hidup glamor. Akhirnya apa? Uang Anda lari ke yang nggak jelas. Tahan diri Anda. Itu ya. Oke, kemudian apa? Biasanya orang yang kan gini, uang yen dengan uang rupiah itu tidak. Itu 100 yen itu kalau dirupiahin jadi banyak gitu. Nah, masalahnya adalah kadang kalau sudah megang uang itu seolah-olah memegang seluruh dunia kan. Pengennya semua bisa dibeli, apalagi yang ada di Indonesia. Nah, ini harus hati-hati gitu. Anda kalau mau investasi jelas, misalnya harus benar-benar jelas. Misalnya Anda memang mau beli rumah atau tanah untuk kehidupan Anda atau untuk misalnya membantu orang tua dapat rumah yang lebih baik misalnya gitu. Ya Anda harus tahu benar gitu. Jangan kemudian karena Anda kenal orang yang dari kecil katanya itu adalah mungkin teman Anda atau mungkin adalah saudara Anda yang atau yang ngaku-ngaku saudara misalnya. Kemudian udah sini uangnya nanti tak kelola nanti tak ini. Hati-hati bos, mungkin saja itu menipu Anda. Itu harus jelas hitam di atas putihnya, peraturannya seperti apa, pembagiannya seperti apa gitu. Hati-hati gitu. Karena ketika Anda kemudian kebobolan, uang itu dibawa lari orang, maka nanti akan berpengaruh terhadap apa sih? Pekerjaan Anda. Gitu. Gitu ya. Karena biasanya apa? Muncul harapan, oh uang ini nanti bisa dibelikan untuk tanah, nanti harapannya tanahnya bisa untuk bangun rumah, pindah orang tua, jadi tempat rumah yang bagus misalnya. Atau nanti Anda memikirkan bahwa nanti pulang sudah punya rumah sendiri misalnya. Itu kan harapan. Terus Anda kan lihat persepsinya, wah orang ini kayaknya baik deh gitu. Kan masih tetangga, masih saudara. Halo, kadang uang tidak mengenal dengan persaudaraan. Ya enggak? Berapa sering karena uang kemudian terjadi apa namanya? Kemudian terjadi keributan atau perselisihan. Iya kan? Gitu. Nah,
Hal yang lain adalah tadi harapan persepsi akan menimbulkan sebuah respon tertentu. Nah, kalau ini juga bisa diartikan sebagai apa sih ketika teman-teman kemudian berharap banyak dengan apa? Dengan misalnya senior yang ada di sana atau supervisor Anda. Karena Anda berpersepsi padahal belum belum komunikasi intens, belum tahu wataknya, karakternya, tapi Anda sudah berpersepsi bahwa dia baik. Dan kemudian yang terjadi apa? Anda merespon berlebihan. Responnya apa? Misalnya ada senior nih, aku pinjam uangmu dulu dong. Besok tak bayar gajian. Terus apa yang terjadi? Karena Anda persepsi bahwa orang itu baik, ya kalau baik beneran. Lah kalau enggak, ya kan? Anda persepsi baik, kemudian Anda kasih. Lah kalau dia enggak baik, uang Anda melayang. 100 yen aja itu sudah besar loh. Ya kan? Gitu. Nah, sama halnya misalnya tadi kalau Anda berpersepsi bahwa Anda nanti ditempatkan di perusahaan, kemudian dapat supervisor yang mungkin akan bantu Anda dari awal mengajari. Belum tentu, Gus. Gitu. Hati-hati dengan harapan Anda. Inginnya adalah bahwa supervisor Anda akan membantu seutuhnya. Enggak. Gitu. Kendalikan diri Anda. Tidak terlalu berharap pada orang lain. Karena ketika selalu berharap pada orang lain, jadinya apa sih? Jadinya sumber masalah. Gitu. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Paham. Tidak. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada ungkapan dari orang Apple nih. Itu penilaian Anda itu tergantung prasangka Anda. Dan biasanya prasangka itu lebih seringnya menipu. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Penilaian kita juga salah. Itu hati-hati dengan itu. Nah, ini tadi kalau kita sudah kecewa, maka apa yang terjadi? Kadang kemudian itu menimbulkan burnout atau kemudian menimbulkan depresi, bisa jadi gejala depresi itu muncul karena berharapnya terlalu tinggi. Contoh simpelnya aja lah, berharap bahwa dia akan setia di Indonesia misalnya. Nih, iya yang pernah punya pacar gitu kan. Dia akan setia gitu. Anda kirimin uang gitu. Ternyata Anda terjebak dalam love scam. Ya kan? Uangnya habis entah kemana, dia menikah dengan siapa. Banyak kejadian seperti itu masalahnya. Gitu. Itu akan menyebabkan kekecewaan. Ini yang juga harus Anda kendalikan. Keinginan dan apa yang bisa dikendalikan. Kalau Anda menginginkan sesuatu dan tidak dapat dikendalikan, misalnya contohnya ingin disukai orang lain, ini berhubungan dengan tadi harapan. Maka apakah itu kan keinginan kita ya, selalu ingin disukai orang lain, iya kan? Tapi kita bisa mengendalikan orang lain nggak untuk menyukai kita? Tidak. Tidak. Nggak kan? Orang itu punya kehendak bebas, iya kan? Yang bisa kita kendalikan apa sih? Yang ada dalam diri kita. Misalnya Anda ingin menjadi ahli dalam apa namanya teknik tertentu misalnya, Anda teknik mesin misalnya. Kemudian itu bisa dikendalikan nggak? Bisa. Artinya apa? Yang bisa itu adalah bisa dikendalikan dengan ya Anda belajar. Kalau nggak belajar gimana menjadi ahli? Kan itu. Itu. Kemudian tidak diinginkan tapi tidak dapat dikendalikan. Misalnya Anda kalau dalam pekerjaan itu kan biasanya
masuk dalam sebuah tim. Ya kan? Tim Anda nggak achieve, tapi Anda sudah bekerja maksimal, mungkin nggak Anda dimarahin? Sangat mungkin kan? Mungkin. Dan dimarahin itu Anda nggak ingin, kan Anda nggak bisa kendalikan. Karena kan Anda bekerja tim. Gitu. Artinya apa? Bagaimana kemudian tim bisa achieve itu? Ya Anda harus bekerja sama dengan maksimal dengan teman-teman di sana. Kalau di dalam tim. Gitu. Nah, kemudian yang dapat dikendalikan tetapi tidak Anda inginkan. Misalnya apa? Yang dapat dikendalikan adalah supaya apa? Anda tidak ingin mendapatkan teguran karena terlambat masuk PT misalnya. Ya berarti ya yang bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda datang lebih awal. Kan gitu. Biasanya di Jepang itu punya 5 minute 10 menit atau 15 menit sebelum bekerja itu ada meeting. Kemudian ada olahraga dulu biasanya pagi, ya kan? Gitu seperti yang di LPK kok, gitu. Gitu. Nah, itu kalau Anda terlambat, ya apa yang terjadi? Ya tidak diinginkannya adalah ya Anda kena marah. Kan kayak gitu. Kalau Anda nggak sungguh-sungguh ya Anda kena marah gitu. Tapi sebetulnya dimarahin atau tidak Anda bisa kendalikan apa? Anda bisa mengendalikannya dengan tidak terlambat gitu. Nah, ini yang harus Anda tahu juga. Kalau tadi di awal tadi adalah bahwa penting tidak penting kemudian mendesak tidak mendesak, kalau ini adalah ingin dan kendalikan gitu. Ingin tidak ingin dan tidak dapat dikendalikan dan dapat dikendalikan. Gitu. Sampai sini paham? Ya, paham. Paham. Nah, inilah yang teman-teman juga harus kontrol. Kalau Stephen Hawking ini sudah meninggal, salah satu ahli fisika dunia, itu peraih Nobel, dia mengatakan ini, sejak usia 21 tahun, dia sudah mengurangi ekspektasi terhadap orang lain, bahkan mendekati nol. Tapi dia berfokus pada apa? Pengembangan dirinya. Dia lumpuh, tapi otaknya cerdas. Gitu. Dia bisa dapat, menurutnya ya apa yang terjadi padanya sampai saat ini, yaitu adalah bonus. Gitu. Nah, Anda yang bisa dilakukan malah usahakan adalah usaha untuk selalu berusaha maksimal dalam setiap apa yang Anda lakukan. Gak setengah-setengah. Karena hasilnya pasti akan baik. Kalaupun tidak secara langsung buat Anda mendapatkan sebuah pujian atau mendapatkan penghargaan, tapi suatu saat itu akan kembali pada Anda dalam bentuk hal. Mungkin saja Anda mendapatkan penghargaan yang gak Anda sangka-sangka nantinya. Atau Anda akan dilihat oleh orang lain atau perusahaan lain yang kemudian tertarik pada Anda. Wah, si Bintang dan Ari ini orangnya ulet ya, seperti orang Indonesia. Benar-benar pekerja Indonesia yang baik. Aku ambil deh karyawanmu yang ini buat aku misalnya. Kan bisa aja. Ada satu dari perusahaan lain. Iya kan? Yang itu melihat Anda yang bekerja dengan tekun misalnya. Gitu. Oke. Nah, ini ada istilah yang dikatakan ini. Sakit itu tidak dapat dihindari, tapi menderita itu adalah pilihan. Anda sakit flu itu nggak bisa dihindari kalau memang sudah kemudian Anda alergi dingin atau memang kena virus flu, influenza. Tapi menderita itu adalah pilihan. Misalnya gini, Anda sakit flu, kemudian Anda merasa tidak mampu melakukan apa-apa, Anda kemudian
bergerak aja beranggapan untuk bergerak ke sana aja sakit kepala, kemudian Anda butuh pertolongan dan itu menjadi sebuah penderitaan buat Anda, berarti itu pilihan yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda sakit, kemudian Anda tahu, oke, aku sakit, aku nggak mau menderita, berarti apa? Ya udah, aku harus berobat. Gitu. Kenapa? Anda menghindari menderita. Itu. Menderita itu adalah pilihan sebetulnya. Pilihan di mana kita tidak benar-benar benar-benar tidak mau untuk berubah menjadi lebih baik dan uh, berada di posisi yang tidak nyaman itu dengan lebih lama. Gitu, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Tidak ada. Oke. Nih, pikiran tadi saya bilang. Ada 3 gambar ini. Mana yang lebih menyenangkan? Nomor 2 kan? Dua. Yang pertama dan yang ketiga kan mindsetnya beda. Ya kan? Semua itu kembali ke mindset. Kalau kamu berpikiran bahwa stres kerja atau beban kerja itu menjadikan kamu sakit, ya kamu akan sakit. Kamu tidak akan menikmati pekerjaan itu. Kalau kamu kemudian berpikir bahwa, oke, pekerjaan ini sangat sangat detail dan aku harus belajar tentang bagaimana antisipasi dan lain-lain. Itu justru akan meningkatkan skillmu. Gitu. Tapi kalau kamu menganggap bahwa ini semua adalah suatu hal yang menyakitkan, bahwa wah kenapa sih ya aku harus ngambil satu kelompok dengan orang itu gitu. Itu jadi mindset bahwa keberhasilanmu dipengaruhi oleh orang itu, kebahagiaanmu dipengaruhi orang itu, bahwa akhirnya apa bisa menjadi perasaan menderita. Tapi kalau kamu pikir bahwa siapapun orangnya, bahwa kebahagiaanku itu ditentukan oleh diriku, maka ya kamu akan baik-baik saja. Gitu. Nah, bagaimana kemudian mengelola kesehatan mental? Ini yang pertama, perbaiki isi pikiran. Manusia itu self-talk dalam sehari itu adalah 50.000 kali. Nah, saya tanya, 50.000 kali melakukan self-talk, ngomong dengan sendiri, saya tanya selama ini lebih banyak yang positif apa negatif? Mas Ari, Mas Bintang. Lebih banyak nyalahin diri, merendahkan diri, atau lebih banyak memotivasi diri dalam sehari? Yang mana? Memotivasi diri. Motivasi dan keresahan. Oke, good. Yang lebih Kalau sudah Anda sering banyak memotivasi diri daripada bilang, oh goblok ya ngapain aku tadi ke sana gitu. Wah, aduh harusnya aku nggak ke sana. Aduh menyesal aku. Kok aku nggak bisa berpikir dengan jernih sih, misalnya kayak gitu. Nah itu kan udah self talk negatif. Itu. Kalau self talk negatifnya terlalu banyak, maka apa yang terjadi? Itu merugikan dirimu sendiri. Karena ibaratnya ini, dulu gitu ada sebuah cerita di Pulau Solomon. Ada pohon yang nggak bisa ditebang. Karena peralatan apa? Peralatan orang orang Pulau Solomon ini kan peralatannya tradisional ya. Gitu. Nah, caranya apa? Caranya mereka supaya pohon itu segera rubuh dalam 40 hari. Yang sulit ditebang itu apa sih? Setiap orang yang lewat di pohon itu berteriak dan menghina pohon itu. Pohon itu jadi layu dan bisa ditebang. Ini fakta. Nah, kalau gitu kembali ke kita, diri kita lah. Kalau setiap saat kita 50.000 kali self talk itu adalah isinya kemudian ngomongin diri sendiri jelek,
jadi jelek beneran kan diri kita. Gitu. Wah, aku kok buru-buru sih? Wah, kok aku nggak sabaran sih? Wah, aku kok jadi gampang emosi sih? Nah, itu sering bener diulang-ulang. Ya kayak gitulah jadinya Anda. Jadi perbaiki pikiran. Kenapa? Kalau menurut Profesor Masaru Emoto, air dalam diri kita itu kan 80%-nya air. Iya kan? Anda bisa lihat kristal air yang kalau dikatakan buruk, dia seperti apa. Nah, kalau dikatakan baik, seperti apa? Kata-kata yang baik. Thank you, love. Kemudian, atau yang lainnya. Efeknya seperti apa? Kan beda ya. Bisa dilihat di situ ya. Nah, bayangin kalau Anda 50.000 kali, 30.000-nya aja. Itu isinya adalah ngomongin diri sendiri jelek. Ya jadi jelek beneran ya kayak gitu karena isi kita dalam diri kita kan isinya air, ya kan, cairan kan, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan adalah bersyukur. Kalau Anda tahu ini adalah Oprah Winfrey, salah satu pembawa acara terkenal di Amerika, gitu ya, MC terkenal lah gitu di Amerika. Dia bilang bahwa semakin Anda bersyukur, Anda merayakan hidup Anda dan semakin banyak hal yang Anda bisa Anda syukuri dalam hidup. Jadi apa yang harus dilakukan sebetulnya adalah banyak-banyak bersyukur. Itu yang pertama tadi ya. Perbaiki mindset. Orang yang bersyukur itu orang yang merasa selalu berkelimpahan dan jadinya nanti kita akan benar-benar mendapatkan limpahan rezeki yang banyak. Rezeki itu macam-macam, nggak hanya tentang uang kan, tapi orang-orang berbuat baik di sekitar kita itu adalah salah satu bentuk rezeki. Gitu. Kemudian tips yang kedua, emosi yang positif itu akan meningkatkan daya tahan tubuhmu. Emosi positif itu apa sih? Rasa bahagia, rasa senang, rasa damai, rasa tenang, itu adalah emosi positif. Marah, jengkel, sedih, kecewa, gondok, terus apalagi mangkok, itu adalah emosi negatif. Nah, emosi negatif kalau semakin banyak, maka daya tahan tubuh kita menjadi rendah. Jadinya apa? Menyebabkan kita menjadi gampang sakit. Gitu. Makanya di awal tadi perbaiki mindset pikiran kita, terutama adalah bagaimana kita sering bersyukur. Sehingga apa? Sehingga perasaan kita, emosi kita berada di emosi yang positif. Kebersyukuran itu adalah emosi positif, rasa syukur. Gitu. Nah, ini yang ketiga, perbaiki cara nafas. Nafasmu seperti apa? Nafaslah dengan nafas diafragma, bukan nafas paru-paru ya, tapi nafas perut. Gitu. Kalau Anda pegang, maka ketika nafas itu perutnya yang mengembang dibandingkan dadanya yang naik. Gitu. Nah, nafas ini berpengaruh terhadap apa sih? Yang tadi di awal membawa sebuah ketenangan. Kemudian apa yang keempat? Perbaiki kualitas tidur. Manusia itu punya jam biologis, ada ritmenya. Kalau kamu biasa tidur jam 8, ya kalau memang tidur jam 8 kemudian bangun jam 4 ya tidurlah jam 8. Kalau memang kemudian di sana misalnya masih harus jam 10, nah gimana caranya kemudian perbaiki kualitas tidurmu sehingga tidurmu berkualitas. Ketika bangun menjadi lebih segar. Gitu. Ini adalah ritme circadian rhythms atau uh, circadian ritme atau Indonesia adalah ritme biologis manusia. Gitu. Hormon melatoninnya yang akan mulai itu di jam 9.
Gitu. Itu ya. Oke. Nah, lakukan teknik pernafasan tadi. Misalnya supaya kamu gampang tidur. Misalnya tarik nafas 4 hitungan. Tahan 7 hitungan. Kemudian hembuskan 8 hitungan. Dihembuskannya berarti lebih panjang dan lebih lama. Ini akan membawamu lebih tenang dan bahkan kalau kamu mau tidur, caranya kayak gini kalau mau tidur cepat. Gitu. Ini kata Pak Danang Baskoro. Gitu. Oke. Nah, jangan lupa olahraga ringan, minimal lari-lari di tempat, push up di tempat, atau sit up di tempat. Karena itu berpengaruh bagaimana kemudian brainwave kita menjadi lebih baik. Itu yang keenam adalah perbaiki hubungan Anda dengan sosial. Apakah dengan teman atau dengan keluarga, atau dengan komunitas yang ada nantinya. Gitu. Kalau kita nggak suka dengan seorang, itu sebetulnya persepsi kita. Walaupun kita lihat perilakunya. Perbaiki, gitu loh. Kalau memang perilakunya, ya sudah, cukup kenal biasa saja. Toh, enggak satu orang itu saja yang harus Anda kenali kan? Kan banyak dalam sebuah komunitas kan? Jadi jangan bergantung pada satu orang. Kita tadi di awal sudah belajar tentang harapan tadi. Gitu. Jangan berharap kemudian semua orang itu bakal menyukaimu. Bakal bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita selalu berbuat baik pada mereka. Bonusnya adalah akhirnya nanti seorang menyukai kita. Oke? Tidak ada yang bisa membuat bahagia kalau kita orang yang mengabaikan diri kita sendiri. Jadi yang bisa membuat kita berbahagia itu adalah diri kita sendiri. Orang pertama itu adalah kita. Itu. Meskipun kamu nanti punya pacar, punya istri yang bisa membahagiakan kita, ya kalau kamu nggak merasa bahagia, maka kamu nggak akan bahagia. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, tidak ada. Cukup, sudah paham ya? Hindari geng, kemudian tadi atur waktunya supaya kamu nggak mengalami burnout. Berarti pilih mana yang penting dan tidak penting, kamu harus scheduler. Kemudian perhatikan bahwa tidak ada kita bisa mengatur orang, kemudian orang tersebut akan menyukai kita. Enggak. Setiap orang punya kehendak beda, punya kehendak bebas. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada. Oke, saya akhiri slide-nya. Kalau nggak ada pertanyaan, itu saja dari saya. Sudah cukup? Oke, saya kembalikan ke Mbak Ibu Mersia. Oke. Oh, Baik. ternyata berempat jadinya. Iya, tadi nambah lagi, Pak. Saya baru keinget ada yang belum. Oke. Oke, tapi tadi sempat ikut ya dari yang ke berapa tadi? Nanti saya kasih rekamannya aja sih, Pak. Oh, oke, gitu. Ya, Itu saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas dan